الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Hadirin yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, 7 keturunan dan seluruhnya mudah-mudahan selalu senantiasa di bawah taufik hidayah Allah dan bisa menjaga hingga akhir hayat sehingga meraih predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Langkah kaki kita memperindah dan membenarkan apa yang terbesit dalam hati kita, sehingga mudah-mudahan zahiran wa batinan, lahir batin kita selamat di hari pertanggungjawaban. Amin ya rabbal alamin. Selalu wasiat takwa setelah hamdalillah, salawat, kemudian wasiat sebagai rukun. Tidak bosannya Al-Fakir terutama pribadi mengingatkan diri dan kita semuanya umumnya sama-sama diundang Allah, tidak lain tidak bukan pertama untuk mendengar kembali wasiat takwa untuk dibuktikan sebagai tujuan zikrullah, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-Jumu'ah. Tentunya hadirnya kita penuh kesadaran dan penuh hal yang diri kita hadir secara batin, secara fisik, siaga, keikhlasan, ketulusan semata-mata meraih ridha Allah, mengharap ridha Allah dengan cara mengingatnya. Jangan sampai kita sebaliknya, hadirnya kita malah dalam kondisi lalai, luput, lupa, tidak sadarkan diri. Naudzubillah. Maka Jumat demi Jumat tidak ada bekas dalam diri kita. Justru Allah mengundang setiap pekan untuk kebaikan kita. Itulah bukti kasih sayang Allah. Maka kita hadirkan sesuai dengan undangannya, yaitu zikrullah. Hadirin, tamhis ujian meraih jannah. Tentu seputar tamhis ujian meraih jannah ini satu pembahasan yang begitu luas karena perlu beberapa sudut pandang sekaligus klasifikasi bagaimana syarah fid dunya kemudian fil akhirah. Namun tentunya dalam waktu yang singkat ini, momen yang begitu membatasi kita, terlebih kita masih pandemi, maka saya coba Al-Fakir mengambil kata kunci dari tema pada siang ini. Mudah-mudahan ini tidak mengalahkan penting. Tamhis ujian meraih jannah. Yang umum, ya, dalam waktu singkat ini kita ambil yang umum saja, yang mudah, yang sering kita dengar, ujian. Banyak sekali kita memprediksi, bahkan sampai kita takut, paranoid sekali dengan kalimat ujian. Seakan-akan ujian itu hanya berbentuk sesuatu yang tidak enakan.
Seakan-akan ujian itu hanya sesuatu yang menyerang ekonomi kita, membenturkan rasa dan selera kita. Ternyata tidak. Bisa jadi ujian malah justru dengan sesuatu yang selera dengan kita, sesuatu yang nikmat. Bisa jadi ujian malah dengan sesuatu yang kita harapkan, kita nantikan, semua orang tunggu. Al-Ankabut sebagai ayat yang Allah abadikan untuk kita ingat. Sampai diingatkan oleh Allah dengan satu redaksi yang unik. Unik sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayatnya panjang, tapi ini diawali dengan ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu. Kemudian dilanjutkan dengan ahasiban nasu ay yaqulu amanna. Apakah manusia ini mengira setelah lahir di dunia ini, kita ada di sini, di dunia ini, dengan mudah kita menyatakan, saya telah yakin dan percaya, beriman kepada Allah, saya sudah Islam, saya sudah mukmin, tanpa diuji. Maka ternyata ujian ini justru adalah satu tiket. Dan tiket ini justru sesuatu yang apapun bentuknya, mau menakutkan, mau menyenangkan, namanya tiket itu cuma hanya sebatas tiket, bukan tujuan itu yang harus kita takuti, yang harus kita pendam dalam benak sanubari, yang harus kita lintaskan dalam pikiran kita. Justru bagaimana melampaui dan menyikapi, melewati, menjalani ujian itu, sehingga setelah itu baru dari tiket itu kita harus dimasukkan ke langkah yang mana selanjutnya. Kalau tiket itu berantakan, robek, sobek, jelek, harusnya dijaga, jangan sampai hilang. Bahkan suka ada kan tulisan, jangan sampai hilang tiket ini. Malah kita hilangin. Artinya apa? Ujian itu selalu dan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun profesi kita. Mau kaya, mau miskin, mau besar, mau kecil, seluruh insya Allah. Maka tidak perlu kita lagi takut. Justru itu adalah satu lompatan, jembatan untuk melangkah kepada sesuatu yang kita harapkan. Sebaliknya, ketika kita tidak sikapi dengan baik, malah kita abaikan, artinya kita jalani dengan buruk, semakin terpuruk dan semakin ujian-ujian yang memberikan dia kehinaan. Jadi tidak dihantarkan kepada tujuan yang Allah siapkan. Maka pantas sekali ya, pengurus DKM ini memotivasi dengan ujian meraih jannah. Kenapa? Karena memang orientasinya ke sana. Lihat, baik di surat Al-Kahfi atau di surat Al-Mulk, Tabarak, bedanya lebih transparan. Kalau di Al-Mulk itu bentuknya mukhatab, langsung berhadapan. Liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sungguh Allah yang benar-benar zat yang menciptakan hidup mati, tidak lain dan tidak bukan untuk menguji kalian. Langsung dihadapi, seakan-akan kita di hadapannya. Kalian, bentuk mukhatab dalam kaidah alam. Ada lagi dipertegas, dimanapun kalian berada, dalam bentuk ghaib. Di surah Al-Kahfi, liyabluwahum. Tapi sama-sama untuk menguji. Untuk apa ujian itu? Tiket itu untuk apa? Untuk menghantarkan kita kepada selanjutnya yang kita tunggu, yang udah Allah siapkan. Ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk Tabarak. Sebaliknya, ketika kita malah
tidak memperkaya kebaikan kita sehingga kita menghindarkan ujian. Yang ada bukan harapan, impian, cita-cita yang kita raih, justru terpuruk kehinaan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bukti imannya seseorang. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna. Disangka mereka mengakui iman, bukti iman mereka tanpa ujian, tidak. Maka justru keimanan kita akan diakui ketika kita meraih ujian, kemudian kita jaga, kita jalan dengan baik. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan, tapi yang jelas pasti ada. Siapapun kita, kayakah kita, miskinkah kita, sedang dilanda penyakitkah kita atau tidak, seluruhnya ada konsekuensi dalam hidup ini. Mau kita pinter, mau kita bodoh, sama, Masya Allah. Maka tentunya bagaimana nih? Kita coba melangkah lagi untuk memotivasi diri kita semakin berani mengambil sikap yang terbaik untuk menjalani ujian dari Allah. Ya, apapun konteksnya dalam hal ini, dalam tahun ini ya. Kita motivasi. Al-Kahfi, kita ambil Al-Kahfi saja yang populer. Wa yubashshirul mu'minin. Allah memberi kabar gembira kepada siapa? Mereka yang sudah membuktikan imannya. Tentu yang telah melewati ujian dengan baik, yang telah menerima tulus ikhlas kondisi apapun yang Allah takdirkan, kemudian dijalani dengan baik, sehingga dia tergolong orang yang sukses dalam ujian dari Allah, maka mendapat kabar gembira. Kenapa? Karena dalam suatu keterangan tafsir, al-mukmin di sini sudah menjadi sifat yang tidak bisa direkayasa lagi. Kita diakui sebagai mukmin, orang beriman yang seutuhnya ketika kita sudah tadi menjalankan ujian dengan baik. Surat Al-Ankabut tadi. Maka kita berhak meraih kabar gembira yang Allah siapkan. Salah satunya dengan kalimat وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Udah dapat ajr, imbalan, populernya dalam telinga kita pahala lah. Meskipun tidak sesempit kalimatnya ya, seakan-akan non fisik gitu. Jadi nggak ngaruh di dunia, ngaruh. Ternyata ngaruh. Makanya kita sering kali dalam Al-Quran, kemudian dalam doa-doa Nabi, kita dianjurkan untuk meraih hasanah fid dunya, hasanah akhirah. Al-Quran, Allah membimbing kita bagaimana kita meraih imbalan baik di dunia, terlebih di akhirat. Kemudian ajran hasanah. Tapi ingat Pak, dalam kesempatan singkat ini, Al-Fakir terutama mengajak diri saya dan kita umumnya, sebelum kita meraih solusi dan imbalan impian yang kita nantikan, yang dinantikan seluruh manusia, kita cukup satu Pak, buktikan. Caranya gimana? Iman sebagai bukti kalau kita sudah melewati ujian dengan baik, itu bukan hanya terpaut lingkup lisan saja, bukan hanya rutinitas lisan saja, bukan hanya amazingnya lisan kita saja, bukan hanya keahlian lisan kita saja sampai berbusa tidak berhenti menyebut zatnya, bertahmid, bertasbih, tapi perlu ada wabil arkani hum yubsirun, dan dengan perbuatan. Karena kita juga dituntut setelah Allah lapiskan daging demi daging, kemudian ditutup dengan kulit. Maka kita lihat berbagai macam contoh dari Rasul, terutama sholat. Itu kan, itu ada gerakan tubuh kita. Bukan hanya aqwalun, bukan hanya ucapan lisan, tapi ada af'alun. Berarti
perlu ada pembuktian secara lisan sekaligus disempurnakan dengan sikap badan kita. Apa yang kita lakukan? Nah, tentu saja kalau datangnya dari Allah kita dan kita akan meraih segalanya imbalan dari Allah, maka tentunya aturan mainnya ya sesuai dengan prosedur Allah, barometernya. Meskipun di dunianya itu ujian perantaranya dari manusia, ya, yang menguji emosi kita, yang menguji ekonomi kita misalnya, tapi tetap pada esensinya dari Allah, cuman dari perantara mereka misalnya. Nah, terus gimana? Tetap apa langkahnya? Dalam surat Al-Kahfi kita buktikan al-mu'min yang akan dijamin dan akan diberi kabar gembira itu alladzina ya'maluna sholihat, yang dibuktikan dengan gerakan tubuh kita sampai dinilai amalus sholihat. Amalus sholihat, amal kebaikan, kebajikan. Kalau dalam Arba'in Nawawi, sesuatu yang mencerminkan budi pekerti yang baik, sikap yang baik, dan orang melihat enak dan dilihat juga silakan. Tapi sebaliknya, kalau dosa identik dengan sesuatu yang kita malah pengennya orang nggak tahu gitu. Mana ada maling pengen diumumkan dulu, lihat saya. Maka kita keluarkan sampai kita juga sadar kita melihat amal kita, terutama amal zahiriyah. Adapun qalbiyah, ya itu pribadi kita kepada Allah. Tapi paling tidak bagaimana sikap kita. Misalnya kita sebagai ekonom, bagaimana? Ya tentu saja biar kita meraih kabar gembira dari Allah, tampilkan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, dengan aturan Allah. Sekuat apapun itu resikonya, tetap aja nanti untungnya sekian, dapat labanya cuma kecil. Lah semuanya besar kecil ada konsekuensinya kok. Mau yang kapitalis juga konsekuensinya ada, ujian berat juga ada. Hanya kesempitan kacamata kita, maka kita perluas dengan kacamata agama Al-Quran. Karena kita sebagai orang beriman, maka kita buktikan. Nah, kita sebagai apa lagi? Kita sebagai dokter, tampilkan meskipun pasien bukan saudara kita, bukan tetangga kita, tetap kita etos kerja. Siapa lagi? Sebagai apakah kita? Sebagai pelajar, jadikan ilmu yang kita jadikan, yang kita tempuh ini ilmu yang menghantarkan pada Allah, ilmu nafi. Makanya dari kecil kita sering diajarkan Rabbi zidni ilman nafi'a, karena banyak ilmu yang menjadi bumerang. Maaf, jangan kita sudah tidak asing lagi di telinga kita banyak mereka yang begitu berilmu, ya. Namun kondisinya amat memprihatinkan, menghinakan diri mereka sendiri, memperburuk diri, bahkan menjadi bumerang, jadi fitnah, jadi membahayakan diri mereka sendiri. Salah satunya apa? Ketika kita tidak mampu mengendalikan lisan kita, maka biar ilmu kita menyelamatkan, kita sesuaikan lagi prosedur sesuai dengan aturan Allah. Apa itu? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rem. Kita mau ngomong yang membuat jadi fitnah, yang membuat jadi gaduh, yang membuat tolak belakang dengan komunitas terbesar, dengan mayoritas, maka kita rem. Meskipun itu benar, rem dulu. Seilmiah apapun rem dulu. Kalau memang dia percaya dengan Allah dan hari akhir, diam aja dulu. Nanti juga akan ada solusi dari Allah. Tapi kalau semuanya kita bisa luangkan, ucapan apapun kita tidak pertimbangkan dengan baik, main ngomong aja, maka yang terjadi alhamdulillah akan membinasakan dirinya. Alakamruun lam yaqrif qadra nafsihi. Maka kalau kita beriman, kita jaga lisan kita. Kalau kita bermanfaat, kita baik menurut Allah, ya, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, ya itu bisa jadi bukan manfaat, bukan jadi khairan. Dalam hadis ini kul khairan, jadi bukan menurut kita standarnya. Maka kalau tidak bisa, belajar dulu, berarti kan diem dulu gitu. Apalagi bukan bidangnya gitu.
Nah, ini salah satu contoh. Jadi untuk meraih jannah, apapun ujian yang kita landa, ayo kita jalan, bukan kita takuti. Justru semakin kita takuti, maka tidak ada solusi. Kenapa? Tidak akan bergerak, terkurung, terbelenggu. Sebaliknya, ketika kita sikapi dengan kita yakini, itu malah justru yang saya butuhkan, sebagaimana yang Allah janjikan, biar saya tergolong orang yang akan mendapat kabar gembira. Justru semakin kita pede, percaya diri, dan semakin itu membuat kita tenang, maka ide-ide kreatif, ide-ide positif akan hadir. Nah, sehingga gerakan tubuh akan leluasa dengan beramal soleh, action yang baik. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah janji Allah, kita akan meraih ajran hasanah, imbalan baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Khutbah kedua akhir dari ringkasnya, bahwa kita, siapapun kita, dimanapun kita, profesi apapun kita, tentu berharap keselamatan, kebahagiaan. Maka kita jadikan betul-betul apa tujuan Allah dan dengan apa Allah memberi kehidupan kepada kita. Pertama, tujuan Allah adalah menjadikan kita khalifah. Kemudian dengan apa? Tentu saja dengan bukunya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Hadis Rasul. Maka mudah-mudahan ringkasnya lebih leluas lagi. Mari memotivasi diri kita untuk meraih itu dengan cara memperkaya diri kita, menuntut ilmunya Allah lewat bukunya Al-Quran dan Hadis Rasul. Insya Allah akan lebih terjawab makna dan yang tersirat dari bagaimana kita meraih jannah dengan melewati ujian dari Allah. Mudah-mudahan Al-Fakir terutama dan kita umumnya selalu dan senantiasa Allah hantarkan sebagai orang yang muttaqin, orang yang sukses dalam ujian hidup ini dan meraih kebahagiaan yang sudah Allah siapkan baik di dunia terlebih di hari akhir menuju alam yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك
سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.